Ya marhaban bil ahbabi. Tahdziru adalah mengingatkan minasyarri dari kejelekan. Minasyarri dari kejelekan. Fa idza ra'aita apabila engkau melihat syahson akan seseorang yuridu yang ingin siapa syahas, yuridu yang ingin siapa syahas, al-ijtima'a akan berkumpul, al-ijtima'a akan berkumpul, ma'aman beserta orang lahu adalah bagi man uyubun adapun aib. Ma'aman beserta orang lahu adalah bagi man uyubun adapun aib. Fayajuzu maka boleh, fayajuzu maka boleh laka bagimu, laka bagimu antudzakiroh hendaknya engkau mengingatkan, au antadkuroh hendaknya engkau menyebutkan, sama antadkuroh hendaknya engkau menyebutkan uyubahu akan aibnya man, uyubahu akan aibnya man. Idza lam yangkafi apabila tidak cukup, apabila tidak cukup, apabila tidak cukup biduni dzikriha tanpa menyebutkan uyub. Di dalam yang apabila tidak cukup siapa sahas biduni dzikriha tanpa menyebutkan uyub. Wa illa dan jika tidak artinya cukup, cukup tanpa menyebutkan aibnya harum maka haram. Harum maka haram apa dzikrul uyub. Harum maka haram apa dzikrul uyub. Di yang ke-9 yang diperbolehkan untuk membuka aibnya orang lain itu, yang ke-9 adalah mengingatkan orang lain dari kejelekan. Mengingatkan orang lain dari kejelekan. Cuk saking beda kanjeng ambian akan jaaben orang lain yang mana orang lain itu punya celah, punya aib yang mungkin kalau tidak diberitahukan kepada temanmu itu aibnya akan menjalar, aibnya akan menular terhadap orang yang baru akan berteman tersebut. Tak bete konsen dah. Tetapi mon beda kanjana akan jaben orang se rusak, akan jaben orang se punya aib, maka sambian oleh muka aib orang lain tersebut. Orang lain seperti ikan jaben kanjana ambian. Eding tapi ya, eding tapi budi ya. Ketimon sakerna kanjana ambian neka mau terjerumus dengan keaibannya teman baru tersebut, maka teman baru itu aib teman baru itu bisa buka ben sambian. Apa? Sobajah kanjana ambian yang baru mau akan berteman itu berhati-hati dari aibnya. Tuh, boleh tak ada suara dari mana? Ya tidak ingat kan ya lah. Ya, asalnya tidak boleh dong. Muka aibnya orang lain itu tidak boleh. Aibnya muka aib orang lain itu tidak boleh. Tapi karena ada satu tujuan, ada maqasid, ada gharat syar'i, maka hukumnya boleh membuka aibnya temannya tersebut. Membuka temannya tersebut. Jadi saya kira di laut akan cabut di deja, akan cabut di deja, terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak dosa menurut sambian. Cek saya kira terlalu banyak celah menurut sambian. Maka sambian itu boleh mengingatkan kepada di laut nikah teh benca akan berdidaja. Keng cabit nah sesuai dengan fakta maksud cek ongkuan di deja itu nakar punya kesalahan, andi kemaksiatan, kelakuan maksiat tah banyak salah. Maka biar oleh ya bele ka di laut ni ka. Ya baik cet ongguan, cet di daja itu adalah
selalu berbuat kemaksiatan, ya, fasik seumpama. Jadi keboleh pian. Jadi selain boleh muka karya, Arya mon akan jaga didaje supaya apa? Hati-hati. Jadi malah tak nular kejelekannya didaje, maksiat tadi daje, aru malah tak nular kasedi lao yang baru akan berteman tersebut. Wa illa haruma tapi mun seumpamana tidak karena mau memperingati agar supaya dia tidak tertular dengan kejelekannya, maka hukumnya membuka aib itu adalah haram. Wa asyuha adapun ke-10 dari ke-15 itu ghaibatu mudhiril bid'ah. Ghaibatu mudhiril bid'ati adalah ghibah tentang orang yang menampakkan bid'ah. Tentang orang yang menampakkan bid'ah. Tiba ada orang abai kebai atas nama agama, kulaku misal neng masyarakat, beda orang abai kebai atas nama agama, tidak punya landasan agama, Al-Quran, hadis, ijma dan kiasnya, tidak ada misalnya, tidak ada di dalam agama kita abai kebai, abid'ah. Maka sampian oleh muka dekat orang lain, dekat tetangga bahwa orang tersebut adalah bid'ah, adalah membuat hal yang baru di dalam agama, berbuat hal yang tidak ada dalilnya di dalam agama. Ini kau oleh nih kah? Oleh buka ben sampean bahwa dia itu betul-betul berbuat tanpa landasan syariat. Wahadiya asyara dan adapun yang ke-11-nya ghaibatu mukhfil bid'ah. Aghiba orang yang merahasiakan bid'ah. Berarti sebaliknya, orang yang merahasiakan bid'ah. Jadi diam-diam dia itu saungkuna berbuat bid'ah. Diam-diam dia itu sesungguhnya berbuat ibadah tanpa ada landasan agama. Ditakok polana sambian takok mi orang lain sampai noro aki, maka sambian kotu abri tahu dekat orang terdekatnya ame tertipu dengan orang-orang yang berbuat bid'ah tersebut. Mereka ulena nih. Jadi ulena aghibah tentang nomor 11 orang diam-diam melaksanakan bid'ah. Yang ke-12 wasani asyara adapun yang ke-12 dzikru masawil khusmih adalah menyebutkan kejelekan musuh, orang yang berseteru lil hakimih kepada hakim hina dakwa ketika ada tuduhan awis suali atau pertanyaan. Masawil khusmi lil hakim. Jadi ketika dalam suatu persidangan, dalam suatu persidangan dakwah persidangan sampian menjadi saksi, maka kalau sampian tertuntut untuk menunjukkan dan menyebutkan aibnya orang yang sedang tertuduh tersebut, maka sampean hendaknya membuka aibnya. Apa yang sekiranya dibutuhkan? Kalau itu tepat aib orang yang terdakwa itu, maka sampean kotuh membukanya terus terang. Jadi tidak boleh menutup-nutupi, tapi harus terus terang di hadapan hakim, di dakwa wisuan. Atau itanya hakim, sampean maka harus menjawab sejujurnya. Wasalitha asyaraha sedangkan yang ke-13-nya antas kuwa al-zalimah ilal qadi awil wali fatadkuru yubahu. Nomor 13 seoleh nyebut aib orang lain. Sampian antas kuwa mengadu, engkau mengadu al-zalimah akan orang zalim ilal qadi kepada hakim.
Bada orang yang zalim pensampian dilaporkan kepada hakim, kepada qadhi, awil wali atau walinya sendiri. Fatadhkuru maka engkau menyebutkan uyubahu akan aibnya zalim. Jadi apa yang akan diadili kalau tidak ada aibnya, kalau tidak ada perkaranya di dalam suatu peradilan tersebut. Jadi, maka tentu kalau sudah melaporkan orang yang zalim, maka kezaliman, jenis-jenis kezaliman itu hendaknya disebutkan. Warabi asyaraha, adapun yang ke-14, ghaibatul kafiril harbi adalah menghibah kafir harbi, kafir yang halal diperangi. Amma dzimmi, adapun kafir dzimmi, fatahrumu maka adalah haram, ghaibatuhu apa menghibahnya az-dzimmi. Ghaibatuhu apa menghibahnya az-zimmi. Wa khamisa asyaraha, adapun yang ke-15-nya ghaibatul murtaddi adalah menghibah orang yang murtad, orang yang keluar daripada Islam, seasal memeluk agama Islam, ternyata dia itu dengan perbuatannya, ucapannya, sikapnya sudah menunjukkan murtad. Maka sampean hendaknya juga memberitahukan bahwa statusnya orang tersebut telah murtad. Agiba bertimpian boleh, ya boleh, karena takut nolar dari orang lain. La tariku sholat al-mafrudah, tidak orang yang meninggalkan sholat wajib. Tapi urusan sholat wajib, aneka tidak boleh menyebutkannya sampean terus terang tentang orang yang meninggalkan sholat sewajib. Tapi mun sudah murtad, maka sampean boleh menyebutkan statusnya bahwa dia sudah murtad. Qala Ibnu al-Arabi, berkata siapa Ibnu al-Arabi, wa yang bagi dan patah di kulli muslimin, bagi setiap muslim ayat takidah hendaknya yakin siapa kullu muslim, wa yang bagi dan patah di kulli muslimin, bagi setiap muslim ayat takidah hendaknya yakin siapa kullu muslim, anna jami'a ma, bahwa semua sesuatu, anna jami'a ma, bahwa semua sesuatu, yasduru yang timbul, yang lahir apa ma, yang bersumber apa ma, min ahlil baiti, dari ahlul bait. Qad afallahu, sungguh memaafkan Allah, siapa Allah, anhum kepada mereka, fihi di dalam ma, Walaisa dan tiada lana bagi kami, dammun apa cacian, dammu ahadin apa mencaci seseorang, mencela seseorang, mencaci seseorang. Fa kaifa bi ahlil bait, maka bagaimana dengan ahlul bait? Bagaimana dengan ahlul bait? Faqad akhbaroni, maka sungguh memberitahukan ni kepadaku. As-siqatu, siapa orang yang terpercaya. Indi menurutku bimakkata di Mekah. Kata Ibnu al-Arabi, ahbaroni as-siqatu indi bi Makkah. Qala berkata, kuntu akrahu ma yaf'aluhu syurafa bi Makkah finnas. Kuntu, kata Ibnu Arabi, ada saya akrahu, saya benci, saya tidak senang ma akan sesuatu yaf'alu yang berbuat kepada ma asyurafa'u, siapa para syarif bi Makkah di Mekah, finnasi pada manusia. Fara'aitu maka saya bermimpi, maka saya melihat, maksudnya finnaumi di dalam tidur.
Fatimata akan Fatimah bintah Rasulillahi putri Rasulillah wahia seraya adapun Fatimah mu'ridatun adalah berpaling anni dariku Fasallamtu maka aku bersalaman alaiha atas Fatimah wa sa'altu dan aku bertanya kepada Fatimah an i'radiha tentang berpalingnya Fatimah faqalat maka berkata menjawab siapa Fatimah innaka taqa'u fi syurafa innaka sesungguhnya engkau taqa'u adalah engkau terjadi engkau fi syurafa di tengah-tengah para syarif, di tengah-tengah orang yang mulia syarif. Fakultu maka aku mengatakan laha bagi Fatimah ya sayyidati wahai tuanku amma taroyinna ma yaf'aluna finnas apakah engkau melihat makan suatu yaf'alun yang mereka perbuat finnasi pada manusia faqalat maka menjawab siapa Fatimah alaisahum abnai bukankah mereka keturunanku abnai anak-anakku alaisahum abnai bukankah mereka keturunanku anak-anakku fakultu maka aku mengatakan kata Ibnu Arabi fakultu maka aku menjawab mengatakan laha kepada Fatimah minal an sejak sekarang tubtu aku bertaubat fa'aqbalat maka menghadap siapa Fatimah alayya kepadaku fastaiqattu maka aku bangun Zakara menyebutkan hadhil qissata akan cerita ini Ahmadus Suhaimi siapa Ahmad As-Suhaimi fi Lubabit Talibin di dalam kitab Lubabut Talibin ada suatu cerita yang diceritakan oleh siapa Ibnu Arabi bahwa setiap orang muslim itu hendaknya meyakini bahwa segala sesuatu yang lahir, yang timbul, yang bersumber dari ahlul bait itu adalah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami tidak boleh mencelanya salah seorang daripada mereka. Fa kaifa bi ahlil bait? Maka bagaimana dengan ahlul bait, dengan keturunan Rasulullah, dengan para syarif itu? Faqad akhbarani as-siqatu indi bi Makkah. Ada cerita, qala kuntu akrahu ma yaf'aluhu syurafa bi Makkah finnas. Kata Ibnu Arabi, dia itu mengatakan bahwasanya saya itu tidak senang dengan apa yang diperbuat oleh para syarif-syarif di Mekah sana terhadap orang lain. Lalu setelah mengatakan demikian itu faraitu fin naum Fatimah. Dia itu lalu bermimpi Fatimah bintar Rasulillah, sementara dalam mimpinya beliau itu berpaling daripada orang tersebut. Lalu dia itu bersalaman dengannya, tetapi dia itu dalam keadaan berpaling darinya. Lalu dia mengatakan inna kata fi syurafa, kata Sayyidah Fatimah, engkau itu sudah ada di tengah-tengah orang-orang yang mulia, para syarif. Lalu bagaimana kalau demikian itu? Ya Sayyidati amatorina ma yaf'aluna finnas. Apakah jenengan itu melihat terhadap perbuatan-perbuatan mereka kepada orang lain di Makkah sana? Faqalat alaisahum abnai faqultu laha.
Ia memang melihat, tetapi tahukah kamu bahwa mereka itu adalah keturunanku? Faqultu laha minal an. Maka orang itu yang bermimpi Sayyidah Fatimah tersebut, dia itu mengatakan minal an tubtu, mulai dari sejak sekarang aku bertaubat. Dan ketika sudah mengatakan aku bertaubat, maka Sayyidah Fatimah lalu menghadap kepada orang yang bermimpi tersebut. Fastaiqattu, lalu dia bangun. Nah, ini tentang kebencian seseorang itu terhadap ahlul bait. Tetapi Bani Habaib semakin kasar. Jadi sementara untuk habaib nikah ki mauquf, ada yang mengatakan sudah terputus, ada yang mengatakan masih bersambung. Kenapa terputus? Karena sudah 550 tahun tidaklah ada nama yang menyambungkan terhadap Rasulullah atau Sayyid Isa alaihi salam. Jadi 550 tahun itu adalah 5 abad setengah tidak ada tokoh yang bisa menyambungkan terhadap Rasulullah. Baru pada abad pertengahan ke-9 itu ada yang namanya tokoh yang menyangkok nama-nama itu untuk bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai makin nikah. Jadi dinyatakan bersambung, tapi setelah ada penelitian ternyata tidak ada tokoh selama 55 tahun yang bisa bersambung nasabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai makin nikah belum ada jawaban. Bukan habaib ya, tapi syarif dengan sayyid. Jadi syarif dengan sayyid. Jadi yang syarif itu adalah Hasan, yang syarif yang sayyid itu adalah Sayyidina Husain. Keturunan beliau berdua itu ada yang namanya syarif, ada yang namanya sayyid. Wali Songo Indonesia termasuk daripada Asy-Syarif, termasuk daripada Sadah, termasuk daripada As-Sayyid, begitu. Tapi kita tak boleh rok-norok, tak perlu rok-norok tentang hal itu. Yang penting kita tahu kabar Ja'mun Habaib di Indonesia itu belum ada sambungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ada malah. Faqalun nadim sebenarnya. Faqalun nadim, adapun perkataan ke nadim ta'man bi fathil mim dengan fathahnya min, wa bisukun dengan sukun ta'man, engkau selamat, engkau aman. Jawabul amri adalah menjadi jawabnya amar. Jawabul amri adalah menjadi jawabnya amar. Akrim li jarin summa dhaifi wasturan aurati aliddin ta'man tamu. Artinya in satarta, jika engkau menutupi uyuba ahliddin akan celanya orang yang ahli agama, orang yang beragama, fa anta ta'manu, maka adapun engkau ta'manu adalah aman. Ta'manu adalah engkau aman, artinya taslamu, artinya engkau selamat. Taslamu, engkau selamat minal ismi, dari dosa, wal fitani, dan fitnah-fitnah. Wal fitani, dan fitnah-fitnah. Wa qalu, adapun perkataan Nabi ta'unamu birraf'i dengan dibaca rafa, maktufun adalah diatofkan ala ta'man, atas lafaz ta'man, ta'manu, bihadfi harfil atfih, dengan membuang huruf atof. Asalnya ta'unamu wa ta'manu wa ta'unamu. Fa innahu idza waqa'a ba'dal jaza, fa innahu, maka sungguhnya keadaan sya'an, idza waqa'a, apabila terjadi jatuh ba'da jazaa'i syarti, setelah jazaknya syarat. Setelah jazaknya syarat, fi'lun mudhari'un, apa fi'il mudhari' makrunun yang dibarengi bil wawi dengan waw, awil fa atau fa, jaza maka boleh, jaza maka boleh fihi, di dalam fi'il mudhari', fihi di dalam fi'il mudhari' salah satu aujuhin, apa 3 jalan,
apa 3 jalan. Al-jazmu yaitu jazam, warrafu dan rafa, wan nasbu dan nasab. Lakin tetapi yata'ayyanu huna tertentu, yata'ayyanu tertentu huna di sini ar-rafu apa rafa ta'manu li ajlil qafiyati karena adanya qafiyah. Jadi qafiyah nikah irama akhir dari potongan bait. Nah, namanya qafiyah namanya. Jadi dalam ilmu arud jadi ada qafiyah istilahnya itu irama kesepadanan akhir daripada potongan syair. Itu qafiyah. Wa jawabul amri adapun jawabnya amar fil haqiqati di dalam hakikatnya huwa adalah adapun jawabul amri jawabus syarti adalah jawabnya syarat. Wa hadfu harfil atfi adapun membuang huruf ataf jaizun adalah boleh. Khususnya guna di sini lil wasni karena wazan. Lil wasni karena wazan. Wa makna tagnamu adapun arti tagnamu tuhsolu diperoleh atau tahsulu engkau memperoleh ar-ribha akan keuntungan. Tahsulu engkau memperoleh ar-ribha akan keuntungan fil akhirati di akhirat. Bisawabi dengan pahala. Bisawabi dengan pahala minallahi dari Allah Ta'ala seraya maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nazim berkata